Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini nama gua Bob Dan gue Juan. Kali ini kita akan nemenin kalian di kesempatan kali ini dan di beberapa menit ke depan di ruang spoiler, Ruangnya Cinta Film. Kali ini kita ngapain, Mas Yu? Kita akan bahas dan rating beberapa film yang udah dipilih sama tim kreatif. Wah, menarik banget tuh. Tambah basa-basi lagi kali ya? Ya. Lanjut aja kita tambah basa-basi ke film nomor 5. Di urutan kelima ditempati oleh film Transformer 5, The Last Knight. Film sequel yang disutradarai oleh Michael Bay ini tayang pada tahun 2017 silam dan telah meraup keuntungan sebesar 605 juta US dollar. Film yang sempat menjadi film terlaris di bioskop dengan durasi 149 menit ini telah menelan biaya produksi sebesar 465 juta US dollar. It started as a legend, one of the greatest of all. 1,000 years we've kept it hidden, to protect Earth from what was destined to arrive. Optimus Prime, you destroyed your home. Do you seek redemption? My maker, I do. These are troubled times. Without leaders, chaos reigns. Two worlds colliding. You're all that stand in its way. And now the greatest mission of them all, to turn the tide of human history. Brian, stop! Can't do this! The imminent destruction of everything we know and love begins. Wow, ternyata di urutan kelima ada film Transformer 5 The Last Knight. Lu expect nggak Bob film ini ada di urutan kelima? Jujur gue expect banget kalau misalnya film ini di urutan kelima, Mas Jo. Karena menurut gue karakter development itu cukup oke. Oke banget malah menurut gue. Gue setuju banget sama yang lu bilang. Dan menurut gue juga dia berhasil menyampaikan narasi dan aksi yang kuat di film ini. Tapi ada sih yang bikin gue expect film ini ada di urutan kelima. Kira-kira kenapa tuh? Kalau menurut gue tuh film ini kadang terlalu berlebihan di kalau yang gue lihat ya. Dan selain itu kadang mereka nyampein humor agak terlalu maksa. Jadi agak aneh, jadi kayak garing gitu ngeliatnya. Setuju sih menurut gue. Kalau misalkan itu ya beberapa part juga kadang garing aja. Cuman mungkin itu untuk mengimbangi antara aksi yang intens dan sense of humor. Biar nggak terlalu tegang kali ya maksud gue. Ya mungkin cukup dievaluasi aja dikit-dikit sih. Ya, bener, gue setuju banget sama lo. Oke, next untuk urutan keempat, kira-kira ada film apa ya? Check it out. Selanjutnya di urutan keempat masih ditempati oleh Star Wars 9, The Rise of Skywalker. Film berdurasi 142 menit ini disutradarai oleh J.J. Abrams yang dirilis pada tahun 2019 silam. Berhasil meraup keuntungan sebesar 1.077 miliar US dollar dengan total biaya produksi sekitar 416 juta US dollar. Wah, film yang luar biasa ya movers.
an instinct. A feeling. The Force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do. Long have I waited. And now you're coming together. Is your undoing. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. The Force will be with you. Always. Wah, gokil. Nggak salah nih Star Wars 9 di urutan keempat. Lah emang kenapa Mas Ju? Karena menurut gue itu deserve aja sih Star Wars di urutan keempat. Kalau menurut gue sih, film Star Wars ini layaknya di urutan kelima ya. Malah mungkin nggak ada di list. Waduh, kenapa tuh? Apa yang harus dievaluasi emang? Karena kalau menurut gue, plot film ini tuh agak maksa. Karena pemeran utamanya, si Rey itu, di ceritanya adalah anak orang tuanya adalah cucu dari Emperor Palpatine. Yang dimana Emperor Palpatine ini adalah salah satu Sith yang terhebat dan jahat. Tapi di cerita sebelumnya, di Star Wars keempat, Emperor Palpatine ini udah mati. Jadi makanya, kalau menurut gue sih agak maksa dia dibalikin lagi. Walah gitu. Ya sih kalau misalnya menurut itu partnya terlalu maksa. Karena harusnya karakter Palpatine itu nggak perlu untuk dihidupin lagi, untuk cuman ngasih tahu kalau si Rey ini cucunya. Bener nggak? Ya, setuju. Dan maksud gue juga emang benar bisa disampaikan dengan cara lain. Tapi ya sebenarnya perlu diapresiasi juga sih mereka berhasil balikin Princess Leia yang dimana pemerannya itu udah meninggal, dan mereka menggunakan role film lama yang dimana mereka berhasil menggunakan CGI untuk ngebangkitin seakan-akan Princess Leia itu masih ada di film ini. Keren banget sih menurut gue. Setuju, itu keren banget. Kalau dari gue sendiri film ini tetap worth it untuk ditonton sih. Ya, film ini emang worth it untuk ditonton. Jadi ya kalau kata gue gak usah expect terlalu banyak. Alright, jadi buat kalian yang masih penasaran film apa aja yang akan diberitahu nanti untuk kedepannya, don't go anywhere, tetap di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Hai Popers, kembali lagi bersama kita di Ruang Spoiler, Ruangnya pecinta film. Oke, kembali lagi bersama kita dua host, yaitu gua Bob Dan gua Juan. Oke. Di segmen ini, sesuai janji kita tadi, kita akan melanjutkan ke urutan ketiga. Kira-kira ada film apa ya di urutan ketiga? Let's check it out. Di urutan ketiga ditempati oleh film Fast X. Salah satu film trilogi dari Fast and Furious ini dirilis pada tanggal 17 Mei 2023.
Berbeda dengan film Fast and Furious 9, The Fast Saga yang disutradarai oleh Justin Lin, film Fast X ini disutradarai oleh Louis Leterrier. Film ini berhasil meraup keuntungan sebesar 714 juta US dollar dengan total biaya produksi sekitar 340 juta US dollar. Wow, sungguh pencapaian yang luar biasa ya movers. Let's start back at the beginning, shall we? Los Angeles, 2001. Humble roots, local kids, street racers who became hijackers. Graduated to high-speed smuggling. Mobile jailbreaks. Train robberies. If it could be done in a car, they did it. If it violates the laws of God and gravity, they did it twice. But the days where one man behind the wheel of a car can make a difference are over. It's time to prepare for what's coming. You might want to buckle up. As I look out at this wonderful family, I am filled with so much pride. The great Dom Toretto. If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. And now, I am the man who's going to break your family. Piece by piece. What's up? Uncle Jacob? Your dad sent me. Can't wait to get out of this one. Tommy, I knew you would come for me. I'm Dante. I'm Shantae. So how about we all just start shooting each other? That's what I came here for. Time to end this. Let's dig some graves. You are not to be trusted. Hey, you ain't on my Christmas list either. Cavalry's here. It's showtime. Shoot Tiny Tej. Tiny Tej? No, we never agreed on that. Cheers. We need weapons and cars. Holy shit. Cannon cars. That was awesome. You like surprises? I adore them. How much time do we have? About 4 minutes. It'll have to do. I'd stay down if I was you. You'll need to hit me harder for that. The game's over, Dom. You lose. This is your last ride. Maybe this is the end. But you know what? I smell magic. They say when you're facing death, your life flashes before your eyes. Are they right? If this is the finish line, I'm not afraid. Wow, Fast X di urutan ketiga. Lu ngikutin nggak, Bob, film-film Fast and Furious ini sampai ke sekarang? Gue juga ngikutin sih. For information,
film ini juga salah satu film favorit gue. Dan sejujurnya, gue berekspektasi film ini tuh di urutan pertama. Tuh. Tapi mungkin itu penilaian subjektif gue aja kali ya. Tapi gue juga expect film ini di urutan pertama. Soalnya apa ya? Film ini tuh penuh hiburan. Terus jokesnya gak maksa kayak film-film lain. Terus juga sutradaranya berhasil menerjemahkan skripnya itu dengan apik. Bener banget sih itu, sumpah. Walau si Louis ini berhasil membungkus film ini dengan epic ya, tapi film Fast X ini masih perlu dievaluasi lagi. Dan dari segi plot ceritanya sih menurut gue. Ini penilaian objektif loh. Iya sih, penilaian objektif. Bukan penilaian itu. Terus gimana? Menurut lo plot Fast X ini apa yang perlu dievaluasi? Menurut gue ada beberapa bagian ceritanya tuh seolah-olah mengesampingkan logika atau kurang menjaga agar cerita tetap runtuh. Adegan yang mana tuh? Kayak gak masuk akal gitu. Salah satunya nih, itu scene dimana Dom ngajarin ngedrift kepada anaknya yang usianya tuh belum genap 10 tahun. Belum ada SIM kan? Belum. Iya. Atau ketika ini nih, Dom berhasil menjatuhkan 2 helikopter dengan tarikan gas mobil Camaro yang miliknya itu. Untungnya film Fast X ini bintangnya oleh aktor-aktor papan atas, Mas Jo. Jadi cukup bisa lah nyelamatin ceritanya. Iya, gue setuju banget sama pendapat lo. Di film ini juga lebih nonjolin hubungan Dom sama Letty yang makin mateng dan sambil membesarkan anaknya itu, Brian Marcos atau Little B. Yang tadi diajarin mobil. Iya. Oke. Dan sosok Dom yang terkenal gahar ini dan di beberapa scene juga menunjukkan sisi rapuhnya dia. Kayak gimana tuh? Ada adegan dia sama anaknya. Jadi kelihatan dia ke bapaknya keluar. Kan. Jadi kalau kata gue sih good job buat Louis dan congrats atas pencapaiannya mereka. Keren sih Louis itu. Mantap ya. Oke, next. Di urutan kedua ditempati oleh film apa nih? Check it out. Di urutan kedua ditempati oleh film Godzilla 2, King of the Monsters. Film kaiju kedua versi Legendary Pictures yang rilis tahun 2019 silam ini menceritakan pertarungan epik para kaiju. Di antaranya ada kaiju Mothra, Rodan, Ghidorah, dan Godzilla itu sendiri. Film ini berhasil meraup keuntungan sebesar 386,6 juta US dollar. Film yang disutradarai oleh Michael Dougherty ini mengeluarkan biaya produksi sekitar 170 US dollar. Wah, sungguh film yang luar biasa ya, movers. What we are witnessing here is the return of Titans. How many of these things are there? 17 and counting. That's messed up. Mothra, Rodan, Ghidorah. Oh my. They're moving like a pack. They're hunting. They all respond directly to an alpha. We stop this Ghidorah. We stop them all. Is there another creature that might stand a chance against him? My God, Zilla. Our planet will perish, and so will we. Unless we set Godzilla free. Oh yeah, sure. Let's bring him in for a beer. No, this time we join the fight. Run.
is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. Wah, gokil. Setuju sih ini gue, filmnya ada di urutan kedua. Kenapa ya? Film ini tuh keren. Ini tuh diambil terinspirasi dari film Godzilla Toho yang diangkat lagi oleh Legendary Pictures. Jadi gila sih emang filmnya. Gila banget sih emang. Gue paling suka part dimana tuh Ghidorah bangkit dari bongkahan es Antartika. Kan keren banget itu. Nah terus gak lama Godzilla tuh datang langsung. Mereka berantem, tapi gak lama Ghidorah kabur. Ya. Datang mukul terus kabur. Lari lagi dia. Kalau gue sih pas di scene Boston ya, mereka emang bener-bener habis-habisan berantem buat merebut tahta sebagai raja monster. Tapi waktu pertarungan itu Godzilla hampir mati. Tapi untungnya dengan tepat waktu Mothra datang buat ngasih kekuatannya dia. Menurut gue sih ini epic banget. Iya bener banget sih. Nggak cuma battle yang epic, tapi efek visual dan CGI-nya itu sangat bagus dan alur ceritanya benar-benar difokuskan di para kaiju tersebut lah. Setuju gue, Bob. Oke, sisa satu film lagi nih. Langsung mau dibahas? Which? Jeda segmen dulu kali, Bob. Jeda segmen dulu? Jeda segmen dulu kita. Alright, so buat kalian kira-kira ada apa aja nih film-film berikutnya? Film favorit gue ada di urutan keberapa ya? Don't go anywhere guys. Jangan kemana-mana. Karena masih ada satu film lagi yang harus kita spill tetap di ruang spoiler. Ruangnya pecinta film. Saya mau harus kembali lagi di ruang spoiler. Ruangnya pecinta film. Mungkin nggak usah di ini lagi, nggak usah kenalan lagi kali ya. Mungkin kalian udah kenal kan. Oke, gimana Mas Juk selanjutnya? Nah, di segmen terakhir ini kita lanjutin nih spell-spillnya. Untuk urutan pertama, kira-kira ada film apa ya? Let's check it out. Di urutan pertama ditempati oleh film Avengers Endgame. Film yang disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo ini berhasil membuat film ini menjadi trending di tahun rilisnya, yakni tahun 2019 silam. Film yang berdurasi 181 menit ini juga berhasil meraup keuntungan sebesar 2.798 miliar US dollar dengan total biaya produksi sekitar 356 juta US dollar. Sungguh prestasi yang luar biasa ya, movers. Well deserved, congrats to Russo brother. Setuju gua, film ini memang pantas di urutan pertama. Asli. Kalau film ini tuh bikin kita emosi dan juga beberapa adegan epic yang mencuri hati para fans MCU. Iya nggak sih, Mas Ju? Ya, benar banget. Gue paling nggak bisa lewatin scene di awal, yang dimana Thanos itu kepalanya dipenggal sama Thor. Ya, bener banget itu si Thanos. Gimana menurut lo, Bob? Iya, betul banget Thanos itu. Adegan itu sangat memukau sih, karena dari kita lihat pembalasan dendam yang ditunggu-tunggu, tapi itu juga memunculkan peristi yang bikin fans gemetar Jo. Para Avenger ini harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka di masa lalu. Bener banget. Adegan ini tuh jadi membawa kita sampai ke alur perjalanan waktu yang rumit. Dan gue inget banget sama scene ketika Stark, Ant-Man, Hulk, dan Steve balik ke pertempuran di New York yang tahun 2012 itu. Momen dimana Captain America bertemu dengan dirinya sendiri dari masa lalu. Keren abis pokoknya. Good job buat Russo Brothers. Nggak cuman itu Mas Jo. Kalau gue nggak bakal lupa sama battle epic di akhir film di mana semua pasukan Marvel berkumpul untuk menghadapi para pasukan Thanos. Ya, itu benar-benar puncaknya, Bob. Dimana semua karakter memperlihatkan kemampuannya masing-masing dan power mereka.
Dan di akhir cerita, kita juga disuguhkan dengan momen perpisahan Tony yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan universe. Gila sih. Gue benar-benar terharu sama pengorbanan si Stark gitu. Dia benar-benar menjadi ikon yang nggak bisa digantikan dalam dunia Marvel. Dan pengorbanan tersebut nggak bisa dilupain sama para fans MCU di seluruh dunia. Keren. Kita kasih plus dulu dong untuk film-film yang udah kita bahas tadi. Pada intinya, semua film-film itu tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu tuh semua depends sama preferensi kalian ya. Bener banget guys. Semua film itu worth to watch. Karena ini semua sesuai dengan preferensi pribadi sih menurut gua. So, feel free to watch what you want to watch. Alright, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih setia nungguin spill kita dari awal sampai akhir. Dan film-film yang udah kita bahas tadi direkomendasikan banget untuk kalian tonton. Terutama bagi para penggemar film genre sci-fi. Terima kasih telah menyaksikan Ruang Spoiler. Episode kali ini, saya Bob. Saya Juan. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Ruang Spoiler episode selanjutnya. Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film.